Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha bahriha khususan Izzuddin ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tabi hadzal kitab wa turjumanihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit takhalluq bil birri. Asma Allah ingkang saklajengipun al-muqaddimu wal muakhiru al-barru. Al-barru berperilaku atau meneladani asma Allah, sifat Allah al-barru. Wa utawi al-barru iku al-mun'imu kang paring nikmat, yang maha memberi nikmat. Samratu ma'rifatihi utawi faedahe ma'rifat atau mengenali sifat lan asma al-bar iku roja'u anwa'i birrihi, ngarep-ngarep pira-pira wernaning kebagusane Allah. Jadi buah dari ma'rifat ini mengharap banyaknya kebaikan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takhalluqu bihi bi antabirra kullaman takdiru ala birrihi. Meneladaninya dengan cara kita berbuat baik pada setiap orang yang layak atau pantas untuk kita berbuat baik padanya. Bi ahabbi amwalika ilaika wa anfasiha ladaika, dengan cara mendermakan, mensedekahkan hartamu itu dan memberikan yang paling berharga. Fa inna maulaka yaqul, Allah Subhanahu wa taala dawuh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini biasanya sing abad yang berat itu di sini. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sehingga kalian mau memberikan apa yang kamu senangi. Biasanya memberikan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak lagi disenangi, meskipun masih baik tapi tidak senang itu. Coba kita berikan apa yang kita senangi pada orang lain. Artinya barang ya, bukan orang. Barang, kita punya baju, kita punya kain, kita sarung misalnya bagus gitu. Pak Tri punya sarung bagus itu ya. Nah, orang suka pada, tapi oleh Pak Tri malah diberikan. Nah ini, nah gitu. Itu tanalul birra. Itu cara meneladani asma Allah al-barru, yang maha memberi nikmat, memberi sesuatu yang baik gitu ya. Misalnya Kang Rozik itu punya cincin, nah cincin itu wakil paling disenangi, nah, itu berikan sama orang lain gitu. Kalau bisa berarti memperoleh kebaikan. Insya Allah. Pak Mustamir punya kambing yang bagus sekali, gemuk misalnya, disenangi oleh orang, malah diberikan, monggo Pak jenengan remen. Nah itu al-bar, neladani sifat Allah al-bar itu. Kok Pak Mustamir kok kambing, kenapa itu contohnya? Faslun fit tahalluq bit taubah. Salajengipun
sifat asma Allah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Injuila bimaknal muwafiq li taubah, kalau tawab itu diambil dari arti pembimbing untuk bisa taubat, iku maka fasamratu ma'rifatihi, manfaat dari ma'rifat atau mengenali sifat tawab itu roja'u taubihi alaika, jadi mengharapkan membimbingmu untuk tidak kembali ke perbuatan maksiat dan mengampunimu. Itu harapannya seperti itu, dari mengerti Allah itu maha penerima taubat, maha membimbing kepada taubat. Maka ya kita berharap agar dapat bimbingan oleh Allah untuk tidak kembali ke maksiat. Wa takhallubi bi antahissa al musi'a ala taubah, cara meneladani sifat atau asma tawab itu adalah dengan mendorong orang yang telah berbuat jelek itu untuk supaya sadar taubat gitu, kemudian melecut untuk supaya berperilaku lebih baik. Jadi seperti pengajian ini gitu ya, walaupun dengan pakai guyon, kadang-kadang bermaksud untuk mendorong kita ini berbuat lebih baik. Wa injuila bi mana qabili taubah, kalau lafaz tawab itu diambil dari maknanya yang maha menerima taubat gitu, fakbil udhraman asaa ilaika, maka terimalah alasan orang yang mungkin pernah berbuat buruk pada kalian. Wa nadama ala jiraati, dan dia menyesal atas keberaniannya melawanmu. Jadi kalau ada orang sudah menyerah dan minta maaf, ya terimalah maafnya itu, terimalah alasannya itu, apalagi kemudian diikuti dengan penyesalan. Sandarannya karena Allah maha penerima taubat. Kalau ingin meniru sifat dan asma at-tawwab, berarti kita harus gampang menerima orang yang pernah berbuat jahat atau berbuat buruk pada kita, lalu kita maafkan. Faslun fi tahalluq bi maknal ghina, sugih al-ghaniyu sugih. Samratu ma'rifati, utawi buah ma'rifate ghaniyu iku roja'u ayuni akabima fi yatihi amma fi aidin nas, yaitu mengharapkan supaya Allah itu membuatmu merasa cukup, berharap Allah membuat kita ini merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, dan tidak dengan menghayal mengharap di tangan orang gitu, tidak tamak gitu. Karena Allah maha memberi, maha kaya, maka harapan kita adalah Allah membuat kita ini ya merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang telah diberikan pada Allah, tidak mengharapkan lagi pemberian orang. Ya, wa takhalluq bi antuhnia kulla muhtajin, cara meneladaninya ya dengan cara mencukupi, memberi pada orang yang memang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita, bisa dengan ilmu misalnya dan lain-lain. Maka fatudzakirul aqila, panjenengan bisa memberi ilmu ya, mengajari ilmu pada orang-orang lain, yang punya keahlian tertentu berikan pada orang lain misalnya. Kalau keahliannya apa? Wedhus, teknisnya itu berikan sama orang lain. Kalau ilmu dukun diberikan orang lain jadi dukun semua gitu. Rapayu. Bukan itu. Ya ilmu yang bermanfaat tentunya. Misalnya punya keterampilan nyekeliwak tanpa dicekel gitu. Iwake nyedak dhewe, nah gitu. Pinggir kali berantas itu. Nah, itu keterampilan diberikan sama orang lain. Wa tu'allimal jahila, mengajar pada orang-orang yang belum tahu atau orang-orang bodoh. Wa tuqimul ma'ila, dan mengembalikan yang berpaling atau menegakkan orang yang
gliar-glior gitu ya, supaya bisa lurus kembali. Wa tuyassiru alal aili, dan memberikan kemudahan bagi orang lain yang menghadapi kesulitan. Dia ada teman, sahabat kesulitan, beri kemudahan. Faslun fit tahalluq bidzurri wan naf'i. Pasal menjelaskan mengenai meneladani dengan sifat atau asma Allah ad-dharru an-nafi'u, ad-dharru an-nafi'u, yang maha memberi madarat dan yang maha memberi manfaat. Samaratu ma'rifatima, buahnya adalah khaufudz dzarri wa raja'un naf'i, mengkhawatirkan, khawatir diberikan madarat oleh Allah pada kita dan mengharapkan kemanfaatan yang diberikan Allah pada kita. Jadi itu buahnya. Caranya meniru bima yang fa'u binaf'i kulli man umirta binaf'ihi wa dzarri kulli man umirta bidzarri bihatin aw qatlin aw ghairihi. Meneladaninya dengan memberi manfaat pada orang yang memang diperintahkan untuk diberi manfaat, dan menghukum bagi orang yang memang patut untuk dihukum. Misalnya dianugerahi sebagai pemimpin, ketika memang ada anggota yang menyalahi aturan dan kemudian harus diberi sanksi, maka harus diberi sanksi. Ketika ada anggota atau anak buah itu berprestasi, maka kita berikan penghargaan. Itu dalam meneladani sifat adz-dzarru an-nafi'u. Wal khalqu iyalullah. Wal khalqu iyalullah. Makhluk semua itu adalah keluarga Allah. Fa'ahabbuhum ilaihi anfa'hum liyali. Yang paling dicintai oleh Allah ya orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Fa'alaika bibadzil manafi'i ikulidanin wasami'in. Maka wajib bagi kita, bagi panjenengan, untuk memberikan apa yang bermanfaat bagi siapa saja, baik yang dekat atau yang jauh. Faslun fit tahalluq bi hidayatidz dzal. Meneladani sifat al-hadi, an-nur, wan nuril hadi. An-nur wan nurul hadi. Samratu ma'rifati ma buah mengenali nur dan hadi, an-nur dan al-hadi, yaitu yang maha cahaya dan yang maha memberi hidayah. Yurja'uka ayu tasawwara hayatuka bi ma'rifatihi. Harapan kita supaya hidup kita itu diterangi dengan makrifat pada Allah, karena di situ ada sifat asma an-nur dan al-hadi. Wa yuzayyinu arkanuka bi athari hidayatihi, dan kemudian anggota badan kita ini dihiasi dengan hiasan hidayah Allah. Wa tahalluq bima, cara meneladaninya bi antakuna nuran min anwarillah. Caranya dengan kita berharap agar ada berkas cahaya dari cahaya Allah yang bisa menunjukkan jalan kepada kebenaran. Fa wallahi li ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ini bahasa bahasa puitisnya Syekh Izzuddin. Demi Allah bahwa engkau bisa bisa memberi petunjuk pada satu orang saja, itu lebih baik daripada kalian memiliki banyak unta merah. Artinya kalau kita ingin meneladani sifat Allah yang maha memberi petunjuk, kita itu bisa jadilah orang yang bisa menarik orang atau bisa memberi petunjuk pada orang lain. Seorang saja itu jauh lebih baik. Maka ketika orang Jawa mengatakan, bukan orang Jawa ya, ketika para mubaligh mengatakan
para wali itu dulu mengislamkan orang yang belum Islam, memberi hidayah. Nah sekarang ini banyaknya para mubalek justru menyalahkan orang yang sudah Islam. Nah, ini kebalik ya kan gitu. Padahal mengislamkan satu orang itu jauh lebih baik, satu orang loh, lagi sak bangsa Indonesia, bangsa Nuswantoro. Nah, katanya Pak Yai Mahfud gitu ya. Bangsa Nuswantoro diberi hidayah oleh Allah melalui cara-cara para wali yang sangat piawai menarik hati itu. Padahal satu saja itu sudah sangat bermanfaat, sangat bagus. Faslun fit tahalluq bil qabdi wal basti. Al qabidu al basitu. Al qabidu al basitu. Samratu ma'rifatima al khaufu mimman qabada manafi'ad dunya wal akhirah. Jadi munculnya rasa khawatir gitu dari orang yang berkuasa untuk menahan kebaikan. Kan al bil qabdi, berkuasa menahan, enggak jadi diberikan. Wal akhirat dan akhirat, manfaat dunia dan manfaat akhirat itu bisa ditahan oleh Allah kalau kita tidak misalnya menaati perintah-perintahnya. Maka Allah yang maha menyempitkan persoalan dan maha melapangkan persoalan, tergantung pada kita. Waraja'u bastil khairat al ajilah wal ajilah, dan mengharapkan dibentangkannya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa takhalluq bil basti, meneladani sifat al-basit itu panjenengan diminta supaya bisa mengembangkan, membentangkan kebaikan kalian pada setiap orang yang membutuhkannya, bahkan sampai pada hewan ternak, kemudian bahkan anjing atau semut gitu. Semut. Fi kulli kabitin rotbatin ajrun, karena pada setiap hati yang basah atau hewan yang hidup itu ada pahala. Kita kadang-kadang saking gregetnya sama nyamuk itu kan, kalau ngeplak kan emosi sampai ajur lulur gitu. Padahal yang baik itu kalau digigit nyamuk dan nyamuknya masih kelihatan, digusah itu hus gitu saja, itu terbaik itu. Itu daripada donor darah ya. Karena ini juga membantu mengurangi darah. Mengurangi darah. Jadi biar pergi, jangan dibunuh gitu. Semut juga gitu, jangan langsung dipites gitu. Memang ada beberapa hewan yang mesti kita segera dibunuh karena berbahaya. Tapi yang tidak berbahaya cukup disingkirkan supaya tidak mengganggu. Atau pasang obat nyamuk biar dia pergi gitu. Itu namanya meneladani asma Allah al-basit. Al-basit yang melapangkan. Terus meneladani dengan sifat menyempitkan itu biantak bido angkuli ahadin malaysa lahu ahlan min malin walawi lalayatin. Meneladani sifat al-qabid itu dengan cara menahan memberikan sesuatu pada orang yang memang kalau diberi itu malah, itu misalnya kita tahu bahwa anak itu akan nakal itu ya, bahaya, malah dikasih uang disangoni pisan, arep nyantile arep minggat, oh nyata kayak sangu, itu tidak boleh begitu. Itu dalam meneladani sifat al-qabid kita tidak boleh begitu, harus menahan, jangan diberikan itu, karena dia tidak bisa mentasarufkan apa yang panjenengan kasihkan itu untuk kebaikan. Jelas ini akan dibawa kemana-mana ini gitu ya. Wa ilmin wa hikmatin fala tu'tus sufaha amwalakum fayat lafuha. Fala tu'tu mongko aja padha muai sira kabeh sufaha ing wong sing safeh, orang yang tidak bertanggung jawab tadi, amwalakum ing bondo sira kabeh fayat lafuha, mongko bakale rusak kabeh kalau gitu. Jadi jangan sekali-kali kita memberi saku uang pada orang yang jelas-jelas
akan kebaikan. tidak untuk kebaikan gitu. Nyangoni apa kae jenenge? Kere minggat kan itu bahasa Jawa begitu. Nyangoni kere minggat. Wala tu'tul hikmata ghairu ahliha fatadlumuha. Faslun fi tahalluq bi badlil hibbat. Faslun fi tahalluq bi badlil hibbat. Menteladani sifat wahhab yang maha memberi. Samratu ma'rifatihi, buahnya adalah raja'u anwa'i hibatihi wa sholatihi, mengharapkan pemberian Allah, anugerah Allah. Wa tahalluq bi bikasratil hibati, cara meneladaninya adalah dengan memperbanyak pemberian dan menderma pada orang lain. Muqaddiman lil aba wal ummahat wal bani wal banat, tapi didahulukan dulu keluarga kita.